Bapak. Jadi saya dari CGP mendapatkan tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah. Nah, tentang pengambilan keputusan. Pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, Bapak jawab untuk dilema etika ya. Itu dari anak-anak dilema satu ada mungkin bujukannya ada yang baik gitu ya, mengarahnya kepada kebaikan. Ada dari anak itu adalah bujukan yang kurang baik, misalkan kabur, misalkan bagaimana supaya ada yang masuk dan sebagainya. Dan yang kedua adalah etika itu adalah misalkan ada anak yang pinter di kelas tunanin ya, terus dia tuh waktu nggak masuk, pas nggak masuk terus pas ditanya kenapa nggak masuk, mungkin dia itu membantu orang tuanya yang lagi kesusahan, misalkan bapaknya udah meninggal gitu kan ya. Nah kan dia perlu misalkan membantu orang tuanya ya, sehingga nggak masuk. Nah mungkin gunanya dia bingung juga mau menaikkan misalkan ini karena hubungan dengan teman-temannya kok ada berat sebelah, nggak dinaikkan itu karena alasannya membantu orang tua begitu. Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kasih pengambilan keputusan dari misalkan ada permasalahan tadi ya. Permasalahan itu biasanya kita mengidentifikasi dulu masalah apa nih masalahnya yang terjadi. Misalkan anak-anak ada dua kubu bermasalah atau juga guru. Nah kita biasanya identifikasi masalahnya dulu. Bagaimana biasanya saya arahkan BP ya, guru BP kita dimusyawarahkan oleh BP juga membina OSIS gitu ya. Baru ini masalahnya apa? Nah nanti diputuskan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya, maksudnya seadil-adilnya ya, tidak berat sebelah gitu, sehingga dua-duanya akan merasa puas. Itu aja. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang diambil oleh saya kalau kasus tersebut di siswa ya, yang pertama kita panggil dulu BP tadi ya, sebutkan BP dengan kesiswaan ya. Nah, panggil kenapa ini masalah anak ini, nanti pasti BP sudah tahu permasalahan anak gitu ya, dengan kesiswaan. Nah, nanti masalahnya seperti itu, lalu dianalisa, terus kita mengambil keputusan. Keputusan ini harus betul-betul baik, artinya bisa adil gitu ya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang baik, kita bermusyawarah. Pertama itu biasanya yang mengetahui pertama itu wali kelas, ada masalah di kelas satu atau dua orang ya. Lalu langkah berikutnya yang diambil adalah memusyawarahkan dengan guru BP, dan yang ketiga keputusannya adalah di kesiswaan. Dan keputusan ini supaya baik kedua belah pihak dan tidak mengulang lagi peristiwa tersebut. Misalkan kalau ada masalah gitu kan ya, bagaimana untuk orang tuanya pun dipanggil gitu ya, sehingga kedua belah pihak itu merasa enak gitu. Di belakang itu tidak ada persisian lagi dan sebagainya. Nah itu mungkin jawabannya. Baik, oke Pak, pertanyaan berikutnya ya Pak ya.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terbesar atau terberat di sekolah ini adalah memutuskan perkara tersebut, juga akhir daripada keputusan tersebut apakah nanti akan menjadi negatif atau enggak gitu ya. Oleh karena itu harus ada dukungan dari semua pihak. Pertama adalah dari wali kelas. Wali kelas misalkan sudah diputuskan itu satu pihak, nah wali kelas memantau terus. Yang kedua adalah guru yang mengajar di kelas tersebut. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal itu tidak tertulis, tapi untuk saya ya baik pas sekolah, tapi ada program di guru BP untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu ya. Nah, jadi kita biasanya menyelesaikan itu adalah waktu itu juga. Kenapa? Kalau misalkan waktu yang lain itu akan berkembang terus timbullah polemik ya, sehingga tambah besar. Kita dibereskan dulu di tempat, misalkan oleh wali kelas ke BP, juga ke saya panggil nanti PKS kesiswaan biar mengetahui permasalahan ini gitu kan ya. Nah, nanti diputuskanlah masalah tersebut gitu di situ gitu. Sehingga tidak terjadi kemana-mana gitu kasus tersebut, masalah tersebut gitu. Oke Pak, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, jawabannya semua yang terlibat di dalam sekolah ini ya, unsurnya kepala sekolah, kepala PKS, wali kelas dan guru-guru itu ada terlibat ya. Jadi tapi ada satu orang yaitu BP tersebut, ada BP gitu ya, yaitu yang mengelola kasus-kasus gitu ya. Nah, BP ini beda dengan BP yang dulu. Kalau sekarang itu BP itu lebih kepada pengambilan keputusan, musyawarahkan gitu kan ya, sehingga anak masuk ke ruang BP itu senang gitu, bukan takut gitu dan sebagainya. Itu beda gitu pemikirannya. Nah, yang selanjutnya kita dimusyawarahkan di rapat guru-guru ya, di rapat guru-guru ini ada masalah ini. Nah, kita dipelurkan saja gitu ya. Nah, nanti mungkin ada keputusan yang lebih baik daripada itu. Nanti guru BP dengan PKS kesiswaan yang memutuskan hal tersebut. Baik Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang terbaik adalah kita bermusyawarah sesama warga sekolah, dengan guru, dengan para PKS, dengan bertanggung jawab, misalkan BP gitu kan ya. Nah, itu yang lebih enak, itu lebih bagus. Kedua adalah kita ini harus mengambil pelajaran dari hal itu. Yang ketiga harus bisa membuat anak tersebut berubah sikap ya ke arah positif. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Mungkin banyak ya Pak ya pertanyaannya. Terima kasih Pak. Semoga hasil ini bisa bermanfaat buat saya, nambah pengalaman saya dari jawaban Bapak. Ya, Dunani bisa jadi sukses, jadi guru penggerak untuk pribadi juga untuk rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Amin ya. Terima kasih ya Pak ya.